Ya, pemirsa TNI Angkatan Darat telah memberikan ganti rugi hingga lebih dari 500 juta rupiah. Ganti rugi itu diberikan ke 118 orang pasca penyerangan di Polsek Ciracas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Hanil Revalino dari Gambir, Jakarta Pusat. Ya, Amanda, ini seperti apa perkembangan dari penyidikan dan juga pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh TNI AD ini pasca penyerangan di Polsek Ciracas beberapa waktu lalu? Iya, Ando dan juga pemirsa, hari ini baru saja dilaksanakannya konferensi pers lanjutan yang tentunya dalam konferensi pers ini membahas mengenai penanganan penyelidikan dan juga penyidikan terkait dengan adanya pengerusakan Mapolsek Ciracas yang terjadi pada 28 Agustus 2020 yang lalu. Tentunya dalam konferensi pers kali ini dihadiri pula oleh dan Puspomat Letjen TNI Dodik Wijanarko, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, dan Puspom TNI Majen TNI Edi Ratumui, serta dihadiri pula oleh Astel Kasat, Kepala RSPAD Gatot Subroto, dan juga Direktur Hukum TNI AD yang ikut turut dalam memberikan berbagai keterangan yang ada di dalam konferensi pers kali ini. Tentunya dan Puspomat ya, Legend TNI Dodik Wijanarko juga menegaskan bahwa kasus perusakan Mapolsek Ciracas yang terjadi 28 Agustus 2020 yang lalu ini akan diusut hingga tuntas. Terkait dengan oknum TNI yang memang melakukan pengerusakan, nantinya akan dilakukan berbagai rangkaian pemeriksaan secara transparan hingga ke proses peradilannya nanti. Dalam kesempatan kali ini juga perkembangan dan pendataan pengerusakan serta ganti rugi disampaikan langsung oleh Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, di mana ia mengatakan bahwa ada hingga saat ini sudah ada sebanyak 119 pelapor, 117 masyarakat umum, dan 2 orang diantaranya adalah anggota Polri yang sudah melaporkan kerugian mereka ke posko pengaduan yang ada di Koramil 05 Keramat Jati, Jakarta Timur. 23 korban juga mengalami penganiayaan fisik seperti penusukan, pembacokan, dan juga pemukulan. Total yang mengalami kerugian material ini sudah ada sebanyak 109 orang dan ada sebanyak 13 orang yang mengalami kerugian material ditambah mengalami penganiayaan seperti dipukul dan juga dirusak, serta ada juga pedagang-pedagang di sekitar yang mengalami kerusakan gerobaknya seperti kacanya dipecahkan. Tentunya masyarakat sekitar juga mengalami kerugian seperti adanya kendaraan roda 4 baik itu roda 2 juga yang mengalami kerusakan seperti kacanya dipecahkan dan juga kendaraannya ini bahkan dibakar. Oknum TNI yang merusak Polsek dari Pasar Rebo dan juga Polsek yang ada di Ciracas serta merusak juga pos polisi yang ada di Taman Mini. Dan untuk saat ini 2 anggota Polri yang memang menjadi korban sudah mendapatkan ganti rugi dan juga santunan. Hingga saat ini memang jumlah yang sudah dibayarkan kepada masyarakat yang langsung dibayarkan oleh TNI AD ini sudah sebanyak 597 juta rupiah yang ini ditalangi sementara oleh TNI AD terlebih dahulu, nantinya akan dibebankan kepada pelaku pengerusakan Mapolsek Ciracas yang terjadi pada 28 Agustus 2020 yang lalu. Untuk kerugian material, pihak kepolisian ini tercatat sudah ada sebanyak 1 miliar 63 juta rupiah dan nantinya akan diganti langsung oleh TNI Angkatan Darat. Namun karena kebijakan dan juga kebijaksanaan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana, beliau mengatakan bahwa untuk kerugian material sendiri tidak perlu diganti oleh TNI dikarenakan TNI Polri ini merupakan satu kesatuan yang bersahaja juga dan juga yang bersahabat. Tentunya dalam konferensi pers kali ini disampaikan pula perkembangan penyidikan oleh dan Puspomat Legend TNI Dodik Wijanarko. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pemeriksaan yang dilakukan dari 29 Agustus 2020 yang lalu hingga pada malam hari tadi sudah ada sebanyak 80 personel anggota TNI dari 34 kesatuan yang statusnya dinaikkan sebagai tersangka dan juga yang sudah ditahan ini sudah ada sebanyak 50 anggota khususnya dari TNI Angkatan Darat. Ditemukannya 50 anggota TNI Angkatan Darat yang ditahan ini dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh 3 orang saksi dan untuk itu 28 personel sementara yang dikembalikan ke satuannya masing-masing karena mereka ini tidak melakukan pengerusakan, murni hanya sebagai seorang saksi. Tentunya proses dan penyidikan serta penyelidikan masih terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bila nanti memang proses penyelidikan serta penyidikan ini dianggap selesai dan lengkap, maka berkasnya ini akan langsung dikirimkan ke auditor militer untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan militer. Terkait dengan proses pemeriksaan, polisi militer ini bekerja sama dan juga memeriksakan para saksi, baik itu saksi militer dan juga saksi sipil. Di samping itu juga mengumpulkan berbagai
bukti-bukti yang memang menjadi barang bukti dan juga rekaman CCTV dan juga ada dari bantuan tenaga ahli. Dalam kesempatan ini konferensi pers juga disampaikan oleh Dan Puspon TNI, Majen TNI Edi Ratumuis, yang dimana di luar dari TNI AD juga ada beberapa, sampai saat ini sudah diperiksa sebanyak 106 anggota TNI yang tadi kami sebutkan. Untuk di Angkatan Darat sendiri 81, Angkatan Laut ada sebanyak 10 orang, dan di Angkatan Udara ada sebanyak 15 orang. Sementara demikian Rolando, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Putri Amanda dan juru kamera Hanil Revalino melaporkan langsung dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat.